Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Persoalan ekonomi ini adalah persoalan yang sangat fundamental. Ekonomi disebut oleh Karl Marx itu sebagai basic struktur. Dia yang menentukan suprastruktur. Sehingga persoalan regulasi ekonomi ini akan bisa menentukan ideologi, mungkin akan menentukan kisah perjalanan politik. Dan ini tesis ini benar juga, karena zaman demokrasi ini ternyata demokrasi itu berbayar sekali, berbiaya. Orang untuk bisa menjadi pejabat atau untuk memegang suatu jabatan tuh dia harus keluar biaya untuk sebagai suatu biaya untuk persuasi politik untuk memilihnya. Itu sebagai sesuatu yang sangat harus dipenuhi, dan dalam dunia politik biaya seperti itu suatu keharusan. Di sini bahwa para penentu kebijakan publik itu kalau terpengaruh oleh para penguasa ekonomi, apalagi terjadi suatu kerjasama, dan apabila kerjasama itu membuat penguasaan ekonomi, juga membuat kayak segelintir orang, ini adalah suatu kolaborasi dari antara pemilik kebijakan dengan para pemilik modal. Dan mungkin perumusan Pancasila itu menghindari ideologi yang bersifat kapitalisme. Pancasila itu ya harus melandasi ekonomi, sehingga ada ekonomi Pancasila. Ya tentu saja itu dalam bayangan-bayangan Bung Karno itu ada, juga secara lebih faktanya itu ada ekonomi Pancasila itu ya menurut Hatta itu, Bung Hatta itu dengan koperasi dengan perkembangan zaman ini ya praktik ekonomi itu berkembang, baik itu cara untuk memasarkan, jenis transaksi ekonomi, kemudian cara memimpin mengelola pengelolaan mineral batu bara, intinya tambang lah seperti itu. Ternyata prinsip ekonomi atau kerja ekonomi ya untuk mendapatkan untung gitu. Tapi persoalannya jika yang menguasai ekonomi itu ingin menguasai, ingin memonopoli, nah di sini terjadi sesuatu yang akan bertentangan, sehingga lahir kritik Marx untuk para kapitalisme dan pemilik modal seperti itu. Jadi perumusan Pancasila itu melandasi ekonomi yang tidak kapitalis, juga tidak seperti terpusat seperti komunis seperti itu. Berusaha untuk mensintesiskan gitu ya antara peran negara yang mengelola aset negara dan mendistribusikan kesejahteraan sosial, tapi tentu juga memberi peluang kepada individu untuk berkembang di dalam bidang ekonomi. Sehingga dialektika ini selalu harus terjadi. Meskipun pada praktiknya setiap pemerintah memberikan kebijakan ekonomi dan memberikan bantuan kepada para pemilik modal. Si pemilik modal ini dalam beberapa kesempatan itu ya misalnya kasus zaman Orde Baru itu ya itu memperkaya diri sendiri gitu. Jadi ekonomi Pancasila itu berusaha untuk memberikan nilai. Ya, praktik ekonomi berjalan, tapi ada nilai-nilai Pancasila itu harus melandasi. Harus bisa membuat orang yang hidupnya dalam kategori susah, orang tuanya susah, anaknya harus bisa lebih baik dari ayah ibunya.
kehidupan ekonominya harus lebih baik, punya rumah yang lebih baik atau punya sekolah yang lebih baik. Dan sayangnya diperparah bahwa kapitalisme ini memang menjadi salah satu praktik ekonomi, ya tentu saja mengikuti hukum pasar. Siapa yang kuat dia akan lebih mendominasi, dan yang memiliki modal hanya segelintir orang, seperti itu. Maka dialektika tentang ekonomi Pancasila saat ini seperti apa gitu. Tapi tentu pemerintahlah yang menjadi pemimpin perekonomian negara, yang menilai suatu praktik ekonomi itu benar atau tidak. Tentu saja banyak terjadi perbaikan atau reformasi ekonomi, hukum saat peristiwa 98 atau ketika Soeharto turun. Ekonomi mulai membaik, memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berkembang, walaupun ya dalam prosesnya juga terjadi dinamika praktik ekonomi yang ditemani oleh kisah korupsi, monopoli perusahaan multinasional corporation. Ya itu bagian dari dinamika ekonomi yang harus berjalan. Suatu tatanan nilai yang harus kita harapkan itu dia tetap ada, dan praktik ekonomi yang bersifat praktis itu ya berjalan, karena kebijakan ekonomi pada faktanya ya melihat kondisi saat ini. Tapi instrumen kebijakan bisa kita lihat apakah ini bertentangan dengan nilai Pancasila atau tidak. Misalnya bagaimana ekonomi ini memberi peluang kepada masyarakat bisa berkembang lagi dengan pengurusan izin yang mudah, stimulus modal, juga jaminan sosial, dan pemerintah pun menjamin bahwa praktek ekonomi itu memberikan keamanan dalam investasi. Itu sangat penting juga. Jadi dimensi yang bersifat idealisme itu menjadi landasan dari ekonomi. Mubiarto menuliskan seperti itu. Ekonomi yang berbasis Pancasila. Regulasi pengaturan kekayaan negara, entah itu dari pajak, itu harus benar-benar diserahkan kepada rakyat lagi. Dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas kesehatan, juga untuk subsidi pendidikan, subsidi untuk kesehatan, dan itu menandai tahap-tahap suatu negara akan menjadi negara sejahtera. Dan persoalan cita-cita dari Bung Karno mengenai berdiri di kaki sendiri ini sangat penting ekonomi. Ya kita ingin seperti Cina itu, Tiongkok itu memang agak susah juga ya, karena Tiongkok ini telah berproses semenjak tahun 49 sampai sekarang itu dengan konsistensi cara berekonomi, dan mereka lebih kreatif, dan stabilitas yang politik yang kuat juga ya dipegang oleh satu partai. Nah, meskipun ada kelebihan dan kekurangannya juga. Ya Indonesia dengan demokrasi itu seharusnya bisa membangun masyarakat ekonomi yang bisa lebih adil, dan kesempatan kerja dan perbaikan hidup itu lebih luas. Dan ini sangat penting. Suatu generasi itu dari satu waktu ke waktu itu harus berubah, harus lebih baik. Dan sekiranya itu tidak lebih baik, kita pahami perbaikannya seperti ini. Dan itu adalah suatu kewajiban dari pelaksanaan Pancasila.
Ya, ekonomi ini sebagai suatu basis struktur yang menentukan pemahaman mengenai ideologi, pemahaman mengenai budaya. Ya memang benar juga, kita nggak tahu budaya tinggi musik klasik itu seperti apa ya. Ya kalau kita masih susah nyari uang untuk makan gitu ya, penghayatan terhadap budaya atau pengembangan teknologi itu ya gimana. Tapi tentu uang bukan segala-galanya. Jadi basis struktur ekonomi ini salah satu teori saja. Bagaimana misalnya sosiolog dari Prancis, Bourdieu, dia menemukan bahwa kapital itu bukan hanya soal ekonomi saja, tapi ada kapital sosial, kapital budaya, kapital politik, kapital simbolik. Jadi berbagai kapital ini yang bisa meningkatkan mobilitas kehidupan manusia, bukan hanya ekonomi saja. Dan ini harus dikembangkan. Jadi ekonomi Pancasila itu bukan hanya mengembangkan orang bisa hanya mendapatkan uang saja, tapi bisa membangun karakter kuat, karakter yang bisa memperbaiki kehidupannya, lebih berbudaya, bisa mempertahankan generasinya, beberapa generasi lebih baik, dan bisa meningkatkan kebahagiaannya. Yang penting seperti itu. Karena kita berbicara tentang idealisme Pancasila, maka kita juga harus ideal mengenai kebahagiaan. Seperti itu. Ekonomi Pancasila pun memiliki interpretasi sendiri dalam pelaksanaannya. Soeharto punya dinamika pemikiran mengenai teknokrat. Ekonomi Pancasila juga berdasarkan Pancasila. Juga zaman Bung Karno juga dengan ekonomi revolusi juga. Kemudian setelah reformasi ini apa ini, ekonomi seperti apa, jargonnya apa gitu, ekonomi apa, ekonomi setara di G20 atau ekonomi digital sekarang seperti yang apa, revolusi 4.0 itu ya. Yang seperti itulah prakteknya. Ya sekarang udah lahir inovasi dalam teknologi informasi dan ekonomi pun berubah. Dari sini semoga yang namanya Pancasila bisa menjadi penuntun terhadap perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila.